Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat hidayah. Ada lagi nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ada orang punya hidayah, ada orang punya waktu luang tapi nggak sehat. Datang nggak ke sini, Bu? Nggak datang. Terbaring di rumah sakit. Berapa banyak orang-orang yang menunggu jadwal operasinya, berapa banyak orang yang terbaring sakit di rumah sakit. Ada lagi orang badannya sehat, waktunya luang, hidayahnya nggak datang, tetap juga nggak datang, mendingan nongkrong, lihat film Korea, ya. Atau ada lagi nikmat hidayahnya, dia masuk Islam, badannya sehat, sibuknya luar biasa, juga nggak hadir ke tempat ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ini insya Allah wajah-wajahnya wajah ahli surga semuanya. Karena hidayahnya sudah masuk. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah masuk ke surga. Ibu kira-kira yakin mau masuk ke surga? Yakinnya masih yakin kayaknya. Ya, pasti ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan kata baginda Rasulullah, ana inda dhanni abdi bi, aku bergantung prasangka hambaku. Ya. Jadi sudah yakin masuk ke surga, Bu? Yakin? Yakin. Surga Firdaus, surga yang biasa? Firdaus. Mau sekarang, Bu? Aduh ya. Ntar dulu, Ustaz, belum, anak belum kawin katanya. Iya. Baik, jadi mudah-mudahan kenapa kita berdoa sebagai ahli Firdaus? Karena hadirnya di masjid merupakan nikmat hidayah yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Alhamdulillah. Kedua, nikmat kesehatan. Ini wajahnya semuanya sehat semuanya. Ya. Dan insya Allah semuanya cerah, ya, nggak ada hutang. Aman ya? Aman ya. Dan juga waktunya kita utamakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita kumpul dalam diri kita, sehingga memberikan hidayah kepada kita untuk beramal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para orang tua yang Allah muliakan, para guru-guru yang Allah muliakan, budak-budak semua yang Allah cintai, insyaallah pagi ini kita akan coba belajar bersama, ya. Belajar. Kenapa dikatakan belajar bersama? Kalau bunda-bunda buka surah Ali Imran ayat ke-83 kalau tidak salah ya. Nah, itu tentang cerita Nabi Zakaria ketika kemudian bertanya kepada
muridnya yaitu Maryam. Ya. Jadi qala anna laki hadza, dari mana ini dapat rezeki seperti ini banyaknya? Katanya ya. Lalu kemudian qalat huwa min indillah, semua dari Allah. Jadi ketika Maryam itu Masya Allah ya, itu ketika sekolahnya bagus, gurunya guru yang terbaik, tiba-tiba rezekinya ada langsung datang cering, tanpa dicari, tanpa di keluar rumah langsung ada. Nabi Zakaria heran. Halo? Surat apa katanya? Surah Ali Imran ya. Ayatnya coba cek betul enggak ayat 82. Betul enggak? Oh beda ya? Oke, coba kita lihat. Juz yang kedua. Juz yang ketiga. Ada hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli, ayat 38. Ketuker. Iya ya. Belum ngopi biasa, belum ngopi, Bu. Baik. Jadi dari ayat 37-nya itu ya, yang saya cerita ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian Allah mengabulkan doanya ibunda Siti Maryam. Wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kemudian diberikan guru terbaik, sekolah terbaik, gurunya langsung seorang nabi, Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria memasuki ruangan muridnya untuk mengajar, mihrab namanya, wajada 'indaha rizqan, ada rizki. Qala ya Maryam anna laki hadza, ya Maryam dari mana ini rizki yang ada di depan engkau? Qalat huwa min 'indillah, semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, gara-gara Nabi Zakaria melihat Siti Maryam rizkinya langsung sering datang, beliau belajar. Jadi guru belajar sama murid. Apa ayat berikutnya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Jadi ketika lihat Siti Maryam langsung ada makanan dari Allah, Nabi Zakaria belajar. Wah, berarti bisa nih kalau saya seperti itu. Kebetulan Nabi Zakaria pengen minta rezeki. Apa rezeki yang diminta Nabi Zakaria? Anak, betul ya. Anak kan permasalahannya bukan bisa dan tidak bisa. Allah ngasih dan tidak ngasih. Siapa yang bisa ngasih anak? Allah, ya. Ada orang nikah 10 tahun belum punya anak. Ada orang nikah 2 bulan sudah punya anak. Itu kan luar biasa ya. Jadi memang Allah yang maha memberikan nikmat anak. Maka Nabi Zakaria, ya Allah sebagaimana engkau seringnya kepada Siti Maryam, aku juga mau dong. Kurang lebih kayak gitu ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pengen aku juga punya anak. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar orang-orang yang berdoa. Ini dia ya, cara Nabi Zakaria yang dengan cara ini belajar dari muridnya, Allah kabulkan doanya. Fanadathul malaika wa huwa qaimun, satu lagi berdiri, yusolli, ngapain berdirinya? Salat. Yang kedua yusolli fil mihrab, tempatnya di mana? Di mihrab. Kalau gitu berarti harus punya tempat khusus nih buat salat. Kan di rumah untuk tidur ada kamar tidur, untuk mandi ada kamar mandi, untuk masak ada dapur ya, untuk makan ada ruang makan, untuk salat
Kadang-kadang ada yang belum punya, ya di mana aja sekenanya sholatnya. Padahal penting untuk kita sediakan tempat khusus buat sholat, ya. Nah, ketika sholat sedang berdiri, kemudian berdoa, fanadatul malaika, Allah langsung kirimkan malaikat. Ngapain malaikatnya? Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah memberikan engkau kabar gembira dengan seorang anak namanya Yahya. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita sholat beres semuanya. Beres semuanya. Dari mana Nabi Zakaria tahu ilmu ini? Dari muridnya. Siapa muridnya? Siti Maryam. Jadi kalau hari ini kita sedang belajar, siapa yang sedang belajar? Gurunya yang sedang belajar, ya. Gurunya yang sedang belajar ke murid-muridnya. Mudah-mudahan keberkahan dari para murid, semua majelis ini Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya, hari ini kita akan mengulas sedikit sebuah karya besar dari seorang pemuda namanya Imam An-Nawawi. Ya, kitabnya adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, ini enggak ada ya. Ya, ada dua versi. Ya, saya bisa hadirkan, bisa berbahasa Arab, juga bisa yang terjemahannya. Kalau terjemahannya sudah dicetak dalam bahasa Indonesia seperti ini bukunya, ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil, sama ya, putih juga. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, kita akan berkenalan dengan buku ini, kira-kira menjelaskan tentang apa buku ini, kemudian apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Baik. Bisa muncul. Oke, sambil jalan aja ya. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi sebelum menulis kitab Riyadhus Shalihin, juga kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang 40. Jadi sebelum menuliskan kedua kitab besar tadi, Imam An-Nawawi menulis kitab yang ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau usianya sangat pendek, kisaran 45 tahun, sudah meninggal dunia, ya. Tapi kemudian karyanya sampai sekarang banyak yang dikaji. Jadi usia yang berkah itu usia yang pendek, tapi berkahnya luar biasa. Jadi kalau hari ini kita usianya misalkan lebih banyak, maka insya Allah berkahnya harus lebih banyak. Nah, ini ciri-ciri keberkahan, ya. Jadi berkah itu bukan berarti banyak ya, tapi manfaatnya meluas, ya. Baik, kita akan tengok ya, kenapa Imam An-Nawawi kemudian menuliskan buku ini. Nah, ini penting ya, kita menelaah apa sebab Imam An-Nawawi menuliskan kitab ini. Baik, kelihatan Ibu? Kelihatan ya? Bisa dipahami ya? Oke, ini sebab ya, sebab Imam An-Nawawi menuliskan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Apa artinya kitab At-Tibyan? Penjelasan lengkap fi dalam hal adabi, adab. Hamalatil Quran, hamil dari kata hamala yahmilu, membawa. Hamil itu membawa. Quran, Al-Quran. Jadi orang yang mengemban Al-Quran disamakan dengan hamil. Ibu kalau lagi hamil dijaga nggak Bu? Dijaga ya. Jangan sampai ada hal yang mengganggu, yang menyakiti, bahkan harus diberikan vitamin yang terbaik. Nah, ketika orang diberikan nikmat Al-Quran, dia jaga sebagaimana ibu menjaga kehamilannya. Ya, oke. Sekarang sebelum ke sana, saya mau tanya Ibu, apa bedanya adab sama akhlak? Adab dengan akhlak. Adab biasa semua. Wah,
Masya Allah. Ya, jadi kalau adab umum, ya, semua orang punya peradaban. Kalau akhlak hanya orang Islam yang punya akhlak. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat apa itu bedanya adab dan juga akhlak. Ini kebetulan judulnya At-Tibyan fi Adabi. Kenapa nggak fi akhlaqi? Ya, fi akhlaqi hamalatil Quran. Kenapa fi adabi? Kenapa adab? Baik ya. Jadi bedanya adab itu adalah hal-hal yang positif ya, yang dilahirkan dari proses belajar. Ini adab. Ya, hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat, yang dilahirkan dari proses belajar. Ini adab. Maka selama dia belajar akan terus menjadi orang yang beradab. Satu orang ketika masyarakatnya beradab semua, akhirnya melahirkan sebuah peradaban. Nah, maka betul tadi ya, ada peradaban Yunani kuno, ada peradaban di zaman Majapahit. Kenapa? Karena belajar dan terus belajar. Di Jepang bagus apa peradabannya? Bagus. Di Singapura bagus peradabannya? Bagus. Di Kalimalang bagus peradabannya? Bagus. Bagus. Nah, bagus juga cuman bagus gitu ya bicara. Ya. Kenapa saya ke Singapura itu ketika di pinggir jalan aneh, ini ke orang ngapain gitu yang ngantri di pinggir jalan? Taunya ngantri taksi di pinggir jalan. Lah kita kan asal nyetopin aja Bu ya. Stop taksi di mana aja. Dia mah enggak, ada tempat khusus dan itu tertib di sana. Hanya untuk naik taksi. Nah, ini berarti peradabannya luar biasa. Kenapa? Karena mereka belajar dan terus belajar. Nah, sekarang sementara akhlak. Apa itu akhlak? Adalah hal yang positif, yang bermanfaat, yang baik, yang lahir atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda sumbernya, ya. Jadi akhlak itu adalah hal yang baik, hal yang positif, yang bermanfaat, yang dilahirkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhlak. Makanya biarpun orang Jepang itu adabnya tinggi, peradabannya bagus, tapi karena bukan akhlak, konon katanya, ya, tingkat kematian tertinggi itu ada di Jepang. Betul? Betul ya. Tingkat stres tertinggi itu ada di negara-negara maju. Bahkan katanya di sana kalau pengen bunuh diri itu di mana aja. Ya, nggak lihat tempat dan juga kondisi, tengah jalan plak bunuh diri. Ya, kan ada artis Korea yang akhirnya bunuh diri karena dibully netizen. Ya. Nah, bahkan ada seorang ustadz yang ke sana itu sampai dibuat tempat khusus untuk bunuh diri di jam tertentu. Ya. Pokoknya jam bunuh diri itu harinya hari Minggu jam 11 sampai jam 1. Jangan lebih dari itu. Nanti kalau hari Sabtu tunggu hari Minggu, hari Senin tunggu seminggu lagi kalau pengen bunuh diri. Saking pemerintah itu udah pusing ngelihat mayat bergelimpangan dengan tingkat stres yang begitu tinggi. Ya, akhirnya ada seorang ustadz nyolek, mau kemana Pak? Saya mau bunuh diri aja Mas katanya. Wah, kenapa? Waduh, kepala saya mau pecah katanya. Ya sudah, ikut saya yuk. Kemana? Ikut saya, ayo ikut aja. Nanti jam jadwal saya kelewat loh. Dia nggak mau, dia mau pengen on time bunuh dirinya gitu ya. Pengen on time. Udah, ntar saya ganti. Oke lah. Kan lagi puyeng kan, orang puyeng tuh mau aja diajak mana-mana Bu. Orang pikir, orang linglung tuh biasa nurut aja. Diajak, dibawa ke masjid. Ustadznya ceramah. Masya Allah luar biasa. Sepanjang ceramah sampai dia beres ceramah, ternyata nih orang tidur. Luar biasa ya. Sama nggak Bu kayak gitu Bu? Ya Allah tidur. Nah, ustadznya lihat jam, waduh, ini orang mau bunuh diri udah mau lewat jam nih, udah mau jam 1 nih. Habis 1 lewat dia belum bangun juga. Mas, aduh, pas bangun, wah, aduh, maaf saya ketidur katanya. Ditanya, aduh, kata ustadznya, maaf nih, Anda terlewat jam bunuh dirinya. Oh enggak, saya mau tanya ini tempat apa namanya ya? Ini masjid Mas.
Oh, luar biasa di tempatnya. Emang kenapa, Mas? Saya 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Ya, enak gak Bu gak bisa tidur, Bu? Gak enak ya. Orang tidur terlelap pulas, kita celana-celung sendirian, gak enak ya. Tetangga ada yang meninggal, malam Jumat kliwon. Wah, serem juga udah ya. Nah, tapi kok saya duduk di sini baru 5 menit langsung nguap. Gitu ya. Maka ibu, ini riset Bu ya. Betul atau tidak tanyakan kepada suami ibu. Kalau tanya, Pah, kapan waktu tidur terenak? Tanya sama suami. Kapan kira-kira Bu? Kapan Bu? Ketika khotib Jumat mulai naik terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sontak para jamaah. Langsung nguap. Nanti boleh tanyakan, bener gak? Dan ketika tidur gak terasa udah selesai aja khutbahnya. Jadi Masya Allah, dengan begitu tenangnya ini tempat yang namanya masjid. Kata ustadznya, saya ganti deh Mas, karena Anda harus menunggu 1 minggu untuk bunuh diri. Berapa saya ganti? Kata dia, oh enggak. Tolong ajarkan saya seperti Anda dan saya pengen lama-lama di sini. Mau ngapain? Mau tidur. Oh tidur ya. Jadi Masya Allah, ketika peradabannya meningkat, tapi nggak dibarengi dengan akhlak, apa yang terjadi? Kacau. Bahkan dulu sempat tenar free child ya. Jadi mereka boleh berpasangan, tapi nggak mau punya anak. Kenapa? Biaya anak tinggi, sekolah mahal, kalah sama orang Indonesia. Ya, katanya fakta di Tasik itu, ya. Di Tasik pada saat Covid itu mengalami peningkatan angka kelahiran. Ya, di Tasik itu ya ketika Covid itu telah meningkat angka kelahiran di daerah Tasik. Kenapa? Ya tiap hari kan nggak boleh keluar rumah gitu ya. Iya ya. Di Indonesia malah dibatasi 2 aja cukup. Di negara lain bahkan Masya Allah, dengan perkembangan yang begitu tinggi, bahkan demografi kependudukannya menurun. Ada beberapa negara bahkan sudah mulai hilang penduduknya, bahkan sudah mulai banyak yang sepuh-sepuh. Jangankan di negara luar, di kampung sekarang Bu, di kampung, karena yang muda pada ke kota, RT paling muda usia 56 tahun. Paling muda. Ya, Masya Allah. Jadi itu bedanya. Kalau adab adalah hal positif yang dilahirkan dari belajar, sementara akhlak hal positif yang dilahirkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan bisa beradab dengan Al-Quran kalau kita belajar. Baik, ini saya singkat saja. Ya, di antara sebabnya kemudian Imam An-Nawawi membuat kitab ini. Banyak para ulama menyusun kitab tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Banyak ya. Namun, perhatian dalam menjaga dan menghafalnya masih sangatlah kurang. Jadi gurunya semangat, muridnya pada enggak semangat. Gurunya sarjana banyak, yang belajar malah enggak ada. Sekolahnya banyak, muridnya kurang. Kira-kira sama enggak Bu kayak kita sekarang? Sama ya gitu. Gurunya banyak, medianya mudah, ngaji dimanapun bisa, tapi yang mau belajar sedikit. Jadi kurang lebih ada kesamaan ya dengan yang Imam An-Nawawi sampaikan di masa itu. Nah ini beliau lihat di kondisi lingkungan beliau di Damaskus. Maka ketika para ulama menggeser perhatiannya ya kepada mengajarkan Al-Quran terlebih di Damaskus, baik secara sendiri maupun berkelompok, baik siang ataupun malam hari, dan saat itulah Imam An-Nawawi terpanggil untuk menyusun buku tentang adab pembelajar Al-Quran. Kira-kira kenapa Bu harus ada adabnya ketika belajar Quran? Pertanyaannya Bu, sekarang orang-orang cerdas banyak gak Bu? Banyak ya. Orang yang sarjana keislaman banyak. Orang yang lulusan pesantren banyak. Bahkan orang yang bisa baca Quran banyak. Orang yang hafal Quran banyak.
Pertanyaan berikutnya, apakah selaras keilmuan mereka dengan adab mereka sehari-hari? Masya Allah, ini barangkali jawabannya ya. Imam Nawawi tidak ingin kecerdasan dalam berfikirnya tidak dibarengi oleh adab yang benar. Karena nanti dalam ilmu agama yang menentukan adalah adab. Para ulama sampai kemudian menyampaikan sebelum belajar ilmu 10 tahun, mereka belajar adab 20 tahun. Saking tingginya adab. Dan diantara keberkahan ilmu adalah adab. Saya punya kakak kelas, beliau di kampung itu sama bareng dengan kita belajar. Kemudian beliau tamatan SMA, nggak kuliah juga, tapi belajar ngaji. Ngajinya bagus, qori, luar biasa. Ketika ke Jakarta, ya beliau tetap jaga hubungan dengan gurunya, minta doa sama gurunya. Sekarang di Jakarta beliau menjadi imam besar di sebuah masjid besar daerah Tebet. Bahkan pernah masuk ke TV One, qori dalam sebuah acara. Ya, itulah keberkahan sebuah ilmu. Biarpun sedikit, tapi berkah. Jangan sampai banyak, tapi nggak berkah. Lihat zaman dulu, kalau misalkan perutnya sakit, sini, baba ambil air minum, dibaca apa tuh? Surat Al-Fatihah. Amin. Wah, minum, sembuh luar biasa. Coba zaman sekarang, sini bacain Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Yunus, Al-Jin, barangkali ada jinnya, dibacain, sembuh nggak? Belum tentu sembuh. Ya kata jin, ya barengan saya itu katanya. Ya, apa yang berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang? Barangkali adabnya. Adabnya. Kenapa ini penting Imam Nawawi membuat sebuah kitab adab bagi orang yang mau belajar Al-Qur'an. Dan ini jarang diajarkan. Jarang diajarkan. Dulu masa-masa kecil ada kitab yang serupa, namanya Ta'limul Muta'allim. Itu sama, adab, syair-syair tentang adab seorang guru dan juga seorang murid. Ada lagi Akhlaqul Banin, itu akhlak bagi anak kecil. Ibu dibahas itu, bagaimana anak itu ketika bangun tidur ngapain? Bangun tidur bersihkan mulut, sebelum tidur rapikan baju, itu diajarkan dalam Akhlaqul Banin, diajarkan sedetail mungkin. Makanya orang kampung zaman dulu, biarpun gaya SIT sama yang sekarang mahal-mahal tuh biayanya, itu bagus tuh mandiri. Kenapa? Guru ngajinya buka kitab, mereka semua pegang kitab, nerjemahin terus dijelaskan. Itu cara belajar zaman dulu. Apa yang dibaca? Akhlaqul Banin. Akhlak bagi anak-anak kecil. Ngaji Iqra barangkali kelas 6 baru beres Iqra 6, tapi Akhlaqul Banin dikaji. Maka beres SMP dia mulai belajar Quran, kemandirinya terbangun. Sementara sekarang luar biasa kalau kita temukan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafalannya banyak. Kadang-kadang akhlaknya perlu kita latih lagi lebih dalam lagi. Kenapa? Jarang dibahas kitab ini. Maka ya bismillah kita akan buka ya. Karena kita sekarang sudah mulai pengen belajar Quran, pengen ngaji Quran, pengen menghafal Quran. Maka kita bahas rambu-rambu bagi para penghafal Al-Quran. Ya. Baik, ini saya sampaikan dulu dari Imam Ali, sahabat baginda Rasul, Imam Ali bin Abi Thalib. Sebuah ungkapan yang sangat terkenal, kata beliau, begitu besarnya derajat seorang guru sampai-sampai sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajha bersabda, ana abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa istaraqa. Saya menjadi hamba sahaya bagi orang yang telah mengajarkanku walaupun satu huruf. Sekali lagi ya, saya menjadi seorang hamba sahaya bagi orang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual, dimerdekakan, ataupun tetap menjadi hambanya. Masya Allah, ini kan seolah-olah melanggar hak asasi manusia ya. Ya, karena guru itu menjadi tuan atas murid-muridnya.
Tapi beginilah ya kehormatan seorang guru yang menjadikan murid-muridnya berkah semuanya. Baik, ini diantara sebab yang kemudian melatar belakangi hadirnya buku. Nah, sekarang kita kenalan apa saja isi bukunya. Ya. Baik, ini 10 bab dalam buku ini. Ya, 10 bab dalam buku ini kita kenalan dulu ya. Tadi adabnya sudah, sebabnya juga sudah, maknanya sudah, keutamanya sudah. Sekarang babnya apa saja yang beliau tulis dalam buku ini. Ada 10 bab. Ada keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, jadi biasa kalau pengen melakukan sesuatu, gali dulu apa keutamaannya. Ya, kalau nggak kuat keutamaannya, biasanya akan putus di tengah jalan. Membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, keutamaan qiraah dan ahlul qiraah. Kalau yang pertama aktivitasnya, yang kedua keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan ahli pembaca Al-Quran. 2 hari yang lalu saya ketemu seorang Habib di Bogor. Ya, kita bertemu. Saya bilang, Habib, mohon berikan saya nasihat. Kata beliau, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran itu akan jadi syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Kapan tuh sahabat? Yang ada setiap saat. Maka antum sebagai guru Quran, gimana caranya murid-murid antum bisa bersahabat dengan Al-Quran? Jangan hanya mengajarkan a, ba, ta, sa, begitu ya, kho, to dan sebagainya, tapi bagaimana murid-murid antum menjadi sahabat Al-Quran? Karena itu yang membuat murid-murid antum mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Maka ketika mereka mendapatkan syafaat, otomatis antum sebabnya akan lebih mendapatkan syafaat, akan lebih berhak. Saya tercengang, Masya Allah, betul ya. Berapa banyak hari ini orang yang bisa baca Quran belum bersahabat dengan Al-Quran. Nah, ahlinya. Yang ketiga, keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakitinya. Wah, Masya Allah ya. Keharusan memuliakan. Jadi kita wajib memuliakan ahlul Quran. Siapa yang menyuruh? Allah. Nanti Imam Nawawi menerangkan landasan Qurannya dan juga hadisnya. Ya, dan larangan menyakitinya. Ya. Yang keempat, adab pengajar dan pelajar Quran. Masya Allah, mudah-mudahan ini pas saya beli buku ini ada kajiannya juga, sekarang online juga banyak. Ternyata bagi pengajar Quran yang belum baca buku ini, biasanya akan terseleweng dan tergelincir pada hal-hal yang sifatnya semu. Ini SOP bagi seorang pengajar Quran. Kenapa guru kayak gitu? Di sini panduannya. Jadi minimal kalau kita pengen jadi guru Al-Quran ataupun buat anak-anak kita, wajib baca buku ini. Biar nggak salah nanti. Ya, ada pengajar dan pelajar. Dan juga pelajar. Baik, yang kelima, adab para penghafal Quran. Adabnya juga dibahas. Adab membaca Al-Quran. Nah, ini yang luar biasa banyak kita temukan. Ya, zaman dulu Al-Quran tuh sampai walaupun kusut, lusuh, dekil, kumel, indek kumel, udah nggak jelas warnanya, gitu ya. Tapi didekap. Pasadaqallahul azim. Diapain, Bu? Dicium. Masya Allah, di bawah seperti ini. Zaman sekarang Al-Quran kita lihat nggak ada penghormatannya. Di bawah kayak gini, wah, Masya Allah. Ya, maka ada membaca Quran. Terus adab terhadap Al-Quran juga sama. Yang kedelapan, ayat yang sering dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Nah, ini banyak pertanyaan. Ustaz, saya kalau misalkan maghrib baca surat apa? Ustaz, saya kalau misalkan sholat duha baca surat apa? Ustaz, kalau saya misalkan Jumatan baca surat apa? Ustaz, wah, banyak yang ditanya. Ustaz, kalau saya sholat hajat baca surat apa? Ustaz, kalau saya tahajud baca surat apa? Nah, ini nanti dibahas. Ya, ayat-ayat yang sering dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Jadi kalau ibu yang nanya,
Ustaz, saya pengen di anak saya soleh-soleha. Apa yang dibaca? Nah, bisa buka buku ini. Ya, Ustaz, kalau saya lagi pusing banget gimana caranya? Buka buku ini, nanti ada beberapa ayat yang menuntun kita ayat yang dibaca apa saja. Tentang menulis ayat Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Nah, sekarang kan ada pelajaran di sekolah imla ya, menulis kembali. Nah, itu ada adabnya. Ya, dan mushafnya seperti apa memuliakannya. Yang ke-10 adalah akurasi nama dan bahasa dalam kitab At-Tibyan sesuai urutan dan letaknya. Ini bedanya sama karya-karya lain, bahwa di dalam karya-karya ulama-ulama itu jelas akurasi nama dan bahasanya. Jadi kalau Imam An-Nawawi itu terkenal sekali. Kalau ibu-ibu nanti mudah-mudahan buka buku hadis, ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ulama sampai punya penilaian siapa ulama yang dikatakan jelek dalam menyampaikan hadis, ada yang bagus dalam menyampaikan hadis. Itu ada kesepakatan ulama. Ya, ada lagi kitab Ar-Rawi ya, yang membahas rawi-rawi hadis. Jadi semuanya masyhur. Nah, kitab-kitab juga sama, ini ada akurasinya. Betul enggak? Nah, ya dalam kitab ini. Baik, ini 10 bab yang ada dalam buku ini. Barangkali mungkin kita akan mengupas beberapa bab. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, walaupun enggak semuanya. Karena kalau semuanya itu ada satu program mengupas sampai 24 pertemuan. Satu pertemuannya 1 jam. Ya, untuk buku ini. Ya. Baik, kita akan ambil poin-poin penting saja di bagian bukunya. Oke. Baik, saya tawarkan, Ibu mau yang baca yang berbahasa Arab apa berbahasa Indonesia? Bahasa Arab boleh, ini ada bahasa Arabnya. Ya, ini bahasa Indonesianya. Oke, kita coba buka ya. Ini PDF ya. Juga bisa di-download di internet ya, sudah tersedia banyak. Nah, baik, kita mulai dari bab 1 ya. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan cepat saja. Kelihatan Ibu? Enggak kelihatan ya? Oh, silau. Oke, kalau gitu nanti kita buka mushafnya saja. Sama ya. Coba angkali fokusnya. Oh. Baik ya, bab 1 keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, saya besarkan. Oke, di bab yang pertama kita akan bertemu dengan keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, baik, ini memulai dengan membahas surat Fatir ayat 29 sampai 30. Nah, ini kalau mau buka mushafnya boleh. Ya, ini barangkali nggak kelihatan ya. Surah Fatir 29 sampai 30. Ya. Baik, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Baik, ini kesimpulannya ada 3 amalan ya yang dikategorikan sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 amalan yang dikategorikan sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bisnis? At-tabadul, bertukar. Ya, saya punya barang, pembeli punya uang, ditukar. Berapa harganya es? Cincau.
7.000. Nah, yang penjual ngasih cincongnya, pembeli ngasih uangnya. Ini hakikat penjualan. Ya. Lalu kata Allah, aku menjual, aku menawar 3 yang kau punya. Ya. Aku menawarkan 3 hal kepada engkau wahai manusia. Jadi Allah ngejual nih sama kita pembeli. Kita pembeli. Atau kalau dibalik, kita mau ngejual waktu kita kepada Allah. Ya. Kata Allah, aku mau menukar apa yang kau punya. Apa ya Allah? Setiap manusia 1 punya kesempatan, 2 punya kemampuan. Ya. Kata Allah, aku tawarkan 3. Mau enggak barter dengan ketiga ini? Nah, biasanya manusia itu nanya, emang apa untungnya buat saya ya Allah kalau saya terima ini? Gitu ya. Apa untungnya ya Allah? Nah, kata Allah, lan tabur, pasti kamu akan untung berlipat ganda. Nah, ini kalau kita bacakan keuntungannya, saya pernah bikin taklim ayat ini aja, itu 1 jam. Jadi kita nggak lama keuntungannya bagi ketiga amalan ini. 1, Allah menawarkan kepada kita yang punya waktu dan juga waktu luang dan juga kesempatan luang, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tawarkan, mau enggak baca Quran? Apa yang saya dapat tanya Allah kalau baca Quran? Kata Allah, per hurufnya ada pahala. Apalagi ya Allah, per ayatnya ada pahala. Oke, apalagi ya Allah, jadi ahlinya Allah. Apalagi ya Allah, nah surganya pilih mau tingkat yang mana? Apalagi ya Allah, wah, kalau kubur nanti ada teman sampai nanti datang hari kiamat. Wah, luar biasa. Jadi dari mulai dia hidup di alam dunia, meninggal, bangkit, ada hari penampakan amal, sampai masuk ke surga, sampai surga yang mana itu ada keterangannya bagi para orang yang dekat dengan Al-Quran. Ada. Ya, ada hadis, saya kan bekerja, gimana saya bisa baca Quran? Ada hadisnya. Orang yang tersibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, menghafal Quran, sampai lupa minta urusan dunia. Kata Allah, a'taituhu afdhala ma'utiyas sa'ilin. Aku akan berikan sesuatu yang lebih baik ketimbang orang yang minta. Orang pada pengen beli rumah. Dia survei ke sana kemari, dia cek berapa DP sama angsuran tenornya, oh udah cek jadi. Ya. Ada salah seorang kawan cerita, "Wan, tahu enggak di perumahan kita itu perumahan kisaran 950 juta sampai 1,5 M." Oh, kemarin alhamdulillah kita menerima salah seorang ustadz. Kenapa emang? Kita lagi nyari konsepnya rumah syariah berbasis pesantren. Kita nyari seorang ustadz yang hafal Quran, istrinya hafal Quran, anaknya hafal Quran. Mau ngapain? Kita suruh dia tinggal di perumahan itu, gratis dikasih rumah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Allah langsung ganti. Kata Allah, udah gak usah mikirin cicilan. Langsung dia bikin rumahnya plus sama furniturnya. Sudah lengkap di sana. Luar biasa. Ya. Ada lagi, Masya Allah, ketika orang pengen keluar negeri ke sana kemari. Ustaz mau gak datang ke Tokyo? Ngapain? Ngajarin Quran. Berangkat ke Tokyo. Ya, aduh saya pengen liburan nih. Gimana sama keluarga? Telepon. Ustaz mau gak sebulan di Malaysia? Ngapain? Ngajar ngaji jamaah saya. Oh gak bisa saya kalau sebulan. Kenapa Ustaz? Gimana anak istri saya? Oh tenang, sekeluarga. Ini uang buat sewa kontrakan di Jakarta, ini uang buat bikin paspornya, ini tiket berangkatnya, ini tiket pulangnya, nyampe kabarin saya minta supir saya jemput ke bandara. Masya Allah. Ya, kenapa? Gak sempat terpikirkan mau liburan kemana-mana, tiba-tiba Allah angkat dunianya. Ini dia. Ya, ini dia. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, waqamus shalah, dan mendirikan salat. Ya Allah, hari ini salat tuh yang cuma 5 menit berat banget ya. Ketika datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru adzan. Ya, belum qomat. Pas qomat baru qomat ya. Belum selesai. Pas nyampe entarah masih panjang waktunya. Ya Allah, ya. Dari mulai adzan berkumandang sampai akhir waktu mau habis, manusia mah ya Allah berat amat.
Padahal biarpun dia entar-entarin, kan nggak nambah durasi sholat. Bener nggak? Orang yang sholat biasa 5 menit, di awal waktu, ketika dia nunggu 1 jam baru sholat, lebih lama apa lebih sebentar? Kadang-kadang lebih cepet-cepetan. Ya, nggak tenang. Nggak tenang. Maka kata Allah, mau nggak kamu punya waktu, aku beli. Dengan apa ya Allah? Nih, aku punya barang sholat namanya. Pasti untung. Kenapa? Sholat yang tadi kita cerita di awal, Nabi Zakaria, kenapa bisa dikabulkan doanya ketika meminta dalam sholat. Maka orang-orang yang terbaik, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat. Ulama-ulama zaman dahulu bahkan sering menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Dan surat terakhir, ayat terakhir dalam surat Al-Muzammil, itu menerangkan hubungan yang erat antara hafalan Quran dengan sholat. Ya Allah, ya. Maka penting sekali kita jaga sholatnya. Ya, jaga sholatnya. Saya pernah punya pengalaman ketika waktu punya kesempatan ke Malaysia mengisi training. Ya, saya nggak srek dengan konsep training besok. Aduh gimana ya? Cuma IO-nya ini udah pede banget mau seperti itu. Malam-malam saya ambil wudhu, saya sholat hajat 2 rakaat. Ya, sama sholat fitri saya sampaikan ikut cara Nabi Zakaria yang tadi. Saya sampaikan ketika sholat, bukan lagi sholat, bukan setelah sholat, pas lagi sholat, bukan beres sholat ya, pas lagi sholat. Saya sampaikan pas lagi sholat, kemudian ya Allah tolong berikan jalan keluar. Besok jam 6 pagi, jam 6 pagi orangnya jemput saya, sampai ke mobil dia bilang, Ustaz, kita gini aja konsepnya, kita rubah sedikit. Gimana Ci? Begini, dia jelasin persis dengan apa yang saya minta sama Allah di malam hari. Sama persis. Ya Allah, bengong waktu itu. Ya Allah, kok sama persis ya. Dan itu minta lagi sholat. Minta lagi sholat. Bukan selesai sholat, lagi sholat. Makanya orang-orang yang menikmati sholatnya tidak akan pernah sholat selesai dalam 1 menit. Walaupun sholat sunnah. Ya, maka kalau ada orang setelah sholat dia langsung pulang, itu berarti masya Allah ya dia sudah berdoa dalam sholatnya. Kadang-kadang hari ini kebalik, habis sholat khusyuk luar biasa, pas sholat malah beng, you know malah beng, apa namanya tuh, bengong. Allahu Akbar. Tadi kunci taruh mana ya? Oh si papi belum disiapin makannya tadi ya. Wah kunci mobil ketika, itu kemana-mana tuh. Sampai akhirnya tuh beres sholat, assalamualaikum, gak terasa beres sholatnya. Ya, itu kosong sholatnya. Maka kalau misalkan ngobrol sama pelaku tharikat, ya pengaku yang riyadhah amal batin, dia bilang ketika sholat itu adalah ketika sholat waktunya Allah mengabulkan doa seorang hamba. Maka perhatikan apa lintasan pikiran engkau ketika sholat, jangan sampai itu yang Allah kabulkan. Allahu Akbar. Ya Allah, hutang gede amat ya. Kapan kebayarnya? Kayaknya kebayar-bayar deh. Jangan sampai itu yang Allah kabulkan. Amin. Kan repot. Ya. Jangan sampai ketika salat Allahu Akbar. Aduh, anak-anak gimana ya? Pulang gimana? Saya khawatir banget nih. Ntar kalau jalan gimana ada apa-apa? Itu kalau kekhawatiran memuncak, jangan sampai pada saat itu Allah amin. Mengaminkan. Ya. Nah, bagusnya adalah seperti apa? Kita berdoa pada saat sholat. Nah, bagaimana doanya? Nanti lain waktu kita bahas. Ada hadis qudsi yang sangat bagus, ya. Bagaimana berdoa dalam sholat. Dan ini yang diperhatikan sama Nabi Zakaria. Oke, yang kedua sholat ya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak. Baik waktu sendirian ataupun waktu bareng-bareng. Nah, ketiganya ini yang baca Quran disebutkan pertama, yang menunaikan sholat, yang kedua, yang ketiga yang infak. Ketiga-tiganya kita baca yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan bisnis dengan Allah lan tabur. Lan itu adalah huruf yang tidak akan pernah rugi, pasti untung, untung. Ada yang bertanya, Ustaz, lebih duluan mana? Belajar ngaji apa belajar tafsir? Kira-kira yang mana Bu? Belajar ngaji apa belajar tafsir?
Dua-duanya. Kan kita Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Kapan jadi pedoman? Kalau kita ketahui, pahami artinya, maknanya. Ya, baru punya peluang untuk dilaksanakan. Sementara kalau baca Quran, boro-boro bisa ngerti bahasa Arab. Bacanya aja masih belum lancar. Jadi kira-kira duluan mana Bu? Belajar membaca atau belajar tafsir? Dua-duanya. Oke ya. Dua-duanya barengan ya. Baik ya. Jadi betul ketika belajar tafsir kita tahu apa isi dari ayat yang sedang kita baca. Kita paham detailnya seperti apa. Ya. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang paham pasti melakukan? Belum tentu ya. Tidak semua orang yang paham tentang makna tafsir satu ayat itu bisa melakukannya. Misalkan ada ayat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti menanam sebuah biji yang kemudian ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkainya berbuah menjadi 100 butir. Maka kalau bisa bersedekah 1 di sisi Allah, berapa jadinya totalnya? 700 kali lipat pahala. Ya bersedekah. Gak semua orang mau bersedekah. Betul? Betul. Ya. Ada lagi ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kebaikan bagi seseorang sampai dia menginfakkan yang paling terbaik, yang paling dia suka. Oke, ibu punya uang di dompet. Itu ada yang 1000-an, yang gambar pati murah pegang golok. Ada yang 5.000-an, ada yang 20.000-an, ada yang 50.000-an, 100.000-an. Kata ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan sebuah kebaikan sampai kita memberikan yang paling kita sukai. Suka yang mana Bu? Yang 1000 pakai golok apa yang 100.000 pakai peci mau sholat jamaah? Yang mana? Suka mah yang Soekarno Hatta ya, yang merah. Itu paling senang. Ya. Pas diinfakkan yang mana yang keluar? Yang golok. Yang golok ada 2 Bu. Ada 2. Yang lecek sama yang lempeng. Yang mana Bu? Yang lecek tuh. Masya Allah. Ya. Sampai susah dimasukin ke kotak tuh. Saking leceknya gitu ya. Ya. Orang tahu konsep itu. Tapi untuk mengamalkan kan hal lain. Betul ya? Tidak semua orang yang paham bisa mengamalkan. Nah, lalu yang kedua, gimana kalau belajar dulu? Masya Allah, ini saya yakin para pengajar Quran punya pengalaman yang hampir sama. Ada orang-orang yang belajar ngaji. Abatasa, jahaho. Sampai luar biasa. Kadang-kadang belajar abatasa berapa lama Bu paling cepat? Berapa lama abatasa? Belajar huruf, belajar ngaji berapa lama? Sebulan bisa Bu belajar ngaji? Sampai bisa? Belum. 2 bulan. Oh belum. 3 bulan bisa ngaji sampai fasih? Oh belum. 6 bulan. Setahun. 2 tahun. Belum. 3 tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum beres Ustaz itu huruf to. Coba. Ucapan huruf to gimana Bu? To. Coba, tuh 2 3. To. 1 2 3. Coba lagi. Coba sekarang lihat kanan kirinya. Coba 1 2 3. Ketawa, jelek amat. Ya salam ya. Luar biasa. Ternyata belajar itu enggak ada habis-habisnya. Kita udah benar, kita udah tahu. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U.
Oh, ya tahu itu ya. Ketemu guru, saya Bu belajar A aja disalahin. Akhtota. Akhtota. Kaif ya Ustaz? Bukan tapi Ya Allah, ini Ustaz luar biasa talakinya kepada 15 sampai 20 syekh. Aja saya disalah-salahin. Ya Allah, berarti saya belum betul A-nya. Kita asal-asal aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya, sambil gitu ya. Kan dulu gitu, Bu, sambil ya. Asal baca. Ketika talaki ya salam. La taqul mithla dzalik. Jangan kayak gitu. Ada imalah sedikit, enggak vokal A jelas banget. Ya Allah, itu baru A, Bu. Belum. Ya, saya aja allazi. Jangan allazi lagi jangan. Ya Allah, dia bilang harus gimana? Sebegitu luar biasa belajar ngaji, ya. Jadi cukup 2 bulan belajar ngaji? Enggak cukup, ya. Sampai sekarang belum beres Ustaz katanya belajar ngaji. Salah, tapi coba lihat, ya. Hikmahnya belajar ngaji. Kira-kira pada saat dia ngaji, mungkinkah ada orang belajar ngaji gak pakai kerudung? Mungkin gak? Ada orang belajar ngaji gak pakai kerudung? Mungkin? Hampir gak ada. Ketika belajar ngaji ke masjid, pasti pakai kerudung. Sementara ada ustaz mengatakan jilbab itu wajib. Jangan keluar kecuali pakai jilbab. Apakah yang keluar pasti pakai jilbab? Belum tentu. Tapi ketika ngajar ngaji, ayo belajar ngaji, otomatis dia akan menutup aurat. Apakah ketika dia belajar ngaji ngomongin sebelahnya? Iya. Ini masih ada. Siapa Bu orangnya, Bu? Silakan maju, Bu. Ya, minimal ketika dia belajar baca gitu ya. Belajar baca, itu dia enggak ngomongin tetangganya. Lagi belajar. Iya, pas beres beda lagi. Itu jadi cerita pas beres gitu ya. Pas beres, ustaznya jelek banget ya. Oh iya. Iya, jadi minimal pas lagi belajar itu dia tidak sedang bergibah. Ketimbang kita berceramah, gibah itu dosa. Sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri, emang mau. Tapi ketika beres ngaji, masih banyak yang gibah. Ya, masih banyak yang luar biasa. Bahkan lagi taslah pindah kan minta dibikin lapangan. Tahu Bu? Iya betul ya. Berarti kita sama ya. Gibah juga gitu ya. Iya ya. Jadi Masya Allah, itu ketika berceramah mengaji tafsir, itu ada langkah berikutnya untuk menyadarkan orang dalam beramal. Ketika belajar ngaji, maka otomatis Allah yang menginstal langsung kebaikan-kebaikan tersebut. Maka berbahagia kalau kita semangat mengaji. Berarti semangat menutup aurat. Semangat meminimalisir menggibah. Semangat menambah kebaikan dengan membaca Al-Quran. Maka ketika mengaji, Masya Allah ini yang luar biasa. Allah install kebaikan-kebaikan yang dibahas dalam kitab tafsir dalam sebuah kajian. Luar biasa. Alhamdulillah. Biarpun salah Ustaz, biarpun salah. Biarpun gak betul, biarpun doanya belum betul, iya. Sanya melenceng, iya. Zanya salah, iya. Biarpun lagi salah, iya. Ya. Jadi ngaji itu, Masya Allah, biarpun belum betul, belum tepat, salah-salah, iya. Itu Allah sedang menanamkan kebaikan pada saat sedang mengaji. Makanya saya semangat, saya paling menantang kalau misalkan ada materi-materi yang gak bisa dipahami itu. Ya. Maka kalau ada yang nanya, apa kerjaannya? Saya guru ngaji. Oh, gak mungkin, saya guru ngaji. Nah, tapi guru ngaji yang ingin menjadi hadis yang kedua. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ingin menjadi guru ngaji yang sebaik-baik orang yang belajar ngaji, sebaik-baik orang yang mengajarkan ngaji. Nah, ini hadis yang kedua. Jadi Imam Nawawi di awal menyampaikan
yang ngaji itu orang terbaik. Siapa? Yang terbaik dalam belajar ngajinya, yang terbaik dalam mengajar ngajinya. Jadi kalau bunda-bunda semua, ibu semua ketika belajar ngaji, jangan yang biasa-biasa aja. Datang belakangan, duduk nyender paling belakang, pasang posisi. Udah ya. Di sini mah enggak, insya Allah enggak. Sekarang mah enggak ya, enggak. Entar mah enggak tahu ya. Insya Allah enggak ya. Jadi jadilah pembelajar yang terbaik. Ya, begitu pun sebagai pengajar Quran, jadilah pengajar Quran yang terbaik. Ya, Masya Allah, saya ketemu dengan para pengajar Quran. Kemarin ada kegiatan namanya LPQQ, Lembaga Pengentasan Qiraatul Quran, yang hadir 10.000 di Masjid Atin. Ya, itu ada sebuah metode Al-Islah dari Karawang, di sana digagas. Ternyata Masya Allah ya, ketika ngumpul para guru ngaji, saya cerita, saya saking pengennya jadi guru ngaji yang terbaik. Apa sih yang sekarang digandrungi oleh para pembelajar Quran? Oh, cara berbicara yang bagus. Saya belajar public speaking. Dari mulai yang harga 2.000 sampai 4,5 juta saya ikutin. So, sekarang katanya lagi bagus NLP. Saya ikutin NLP. Neuro Linguistic Program. Oh, sekarang katanya yang bagus itu adalah yang punya gelar. Saya ambil sampai S2. Kenapa? Bukan apa-apa. Saya sebagai guru ngaji pengennya terbaik ketika mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi nggak main-main. Ini pengajar yang betul-betul pengen menjadikan yang terbaik. Sama ketika An-Nawawi menyampaikan ayat ini, jadilah seorang pembelajar yang terbaik. Maka ketika pembelajar, bismillah, datang, siap, bismillah, bukunya sudah ada, seperti Imam Syafi'i. Ketika mau belajar sama Imam Malik, datang, taklimnya itu sehari besok ya. Beliau datang sehari sebelum jadwal taklimnya. Apa yang dilakukan? Itu gak ngetok-ketok, "Yai, buka dong pintunya." Enggak. Nunggu di depan pintunya. Kemudian ada kitab Al-Muwatta yang mau belajar sama Imam Malik. Dia buka kitabnya, dia baca-baca kurang lebih sampai 5.000 hadis, ya. Kemudian di pagi harinya, ini basirohnya Imam Malik. Ya, bilang sama pelayannya, "Iftahil bab, tolong buka pintu." Hunakal fata, ada seorang pemuda, dia sedang menunggu. Padahal belum keluar rumah dan belum pasang CCTV. Tapi kok tahu? Itulah basirah seorang guru, mata batin seorang guru. Pasti buka, ya, "Ya ghulam, madza turid?" Ya Allah, siapa nama engkau? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? "Ya Syekh, uridul hadis." Saya pengen belajar hadis. Masya Allah. Taib, ya. "Madza 'indak?" Kalau gitu, apa yang kau siapkan buat belajar hadis denganku? Apa kata Imam Syafi'i? "Hafidhul Muwatta." Semalam saya menunggu, saya baca kitabnya dan saya sudah hafal kitab yang saya mau pelajari dengan Anda. Masya Allah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ketika mau belajar kitab Al-Muwatta, sebelum ketemu gurunya, dia sudah baca duluan, dia sudah hafal kitab Al-Muwatta. Itu pembelajaran yang luar biasa. Akankah kita seperti itu? Perlu seperti itu. Perlu seperti ini, pembelajar yang luar biasa. Makanya luar biasa Imam Asy-Syafi'i itu menjadi ulama hebat. Bahkan pernah berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik ketika lagi majelis, sedang di majelis. Oke, jadi kesimpulannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadilah pembelajar yang terbaik, dan di sini jadilah sebagai guru yang terbaik. Janganlah salah-salah. Kenapa? Kalau yang biasa saja begitu besar pahalanya, apalagi pembelajar Quran yang luar biasa lagi pahalanya. Kalau pengajar Quran di pojokan masjid saja dengan seadanya, pakaian yang lusuh dengan kostum seadanya, itu termasuk orang terbaik. Lalu bagaimana dengan pengajar Quran yang mempersiapkan sebaik mungkin cara belajarnya, metodologinya, penampilannya, cara menyampaikannya, materi disiapkan, akan lebih besar manfaatnya. Ya, karena ini adalah kitab yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, Masya Allah.
Taib ya, ini baru 2 hadis di bab yang pertama, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi ketika kita mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka yakini kita sedang jual beli sama Allah. Ya Allah, saya punya waktu berapa? 10 menit. Saya mau jual sama engkau. Oke, pilih. Mau baca Quran, mau sholat, mau infak. Pilih. Oh, saya baca Quran, baca Quran. Sedapatnya. Ya. Saya mau sholat, sholat. Saya mau infak, infak. Ya. Nah, kata Allah, nih ganjarannya. Nah, khusus bagi yang memilih dengan Quran, sejauh beberapa yang saya perhatikan, keterangan hadisnya menjelaskan kemudahan kehidupan dari mulai dia sedang di dunia sampai dia saat mau meninggal dunia, saat meninggal dunia, saat di alam kubur, saat dibangkitkan, saat di padang mahsyar, saat menunggu kitab amal kebaikan, sampai di surga. Itu punya satu keistimewaan yang khusus bagi yang penghafal Quran. Maka tidak salah kalau Imam Nawawi menyampaikan khairukum, jadilah yang terbaik. Titik, jadi yang terbaik. Jadi pembelajar yang terbaik. Kalau pengajar, jadilah pengajar yang terbaik, yang totalitas dalam mengajarnya. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadikan diri kita sebagai pembelajar Al-Quran yang terbaik. InsyaAllah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Ala kulli hal, ini sudah jam 11:20. Ya, saya mohon izin, ada kegiatan lagi di Mustika Jaya di Bekasi. Ya, jadi mungkin kita akan buka termin pertanyaan. Ya, insya Allah mungkin saya nanti jam 11:30 atau 40 baru bisa berangkat ke sana. Ya, mungkin baru sampai bab 1 kita membahas. Nanti lain waktu kita lanjutkan ya. Masih ada 9 bab lagi yang lainnya. Ya, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekali Ustadz tadi sudah menyinggung masalah salat, berdoa di dalam salat. Karena ada yang menyampaikan bahwa tidak ada doa sesudah salat. Jadi ingin sekali Ustadz saya mengetahui doa apa saja yang ada dalam salat itu. Mohon Ustadz jangan ditunggu sampai lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, masya Allah, luar biasa. Ya, saya punya guru namanya Ustadz Dr. Andes Lukmanul Hakim kalau tidak salah ya. Beliau punya program terapi salat khusyuk. Ada yang pernah ikutan? Terapi salat khusyuk yang masih pernah di sini ya. Ustaz Lukman, terapi salat khusyuk. Ya, terus saya pernah datang ke beliau, saya dihadiahkan guru sama beliau, bahkan diproyeksikan sama beliau untuk bisa melanjutkan pengajaran beliau. Tapi qadarullah memang kesibukan kami belum ketemu gitu ya. Ya, itu bisa menjadi salah satu wasilah. Nah, dengan apa? Saya perhatikan apa cara beliau menyampaikan. Itu tidak lepas dari cara NLP dalam menyampaikannya. Kan pakai audio Bu ya, pakai audio, pejamkan mata. Nah, baik, jadi nanti secara teknisnya mungkin Ustaz Lukman yang lebih tahu detail pelaksanaannya seperti apa. Beliau juga guru saya. Ya. Yang kedua, saya bacakan hadis dari baginda Rasulullah. Hadis ini qudsi ya. Fima makna atau kurang lebih seperti ini. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdin nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Ya. Jadi Allah membagi salat ke dalam 2 bagian. Ternyata salat yang dimaksud bukan salat yang kita lakukan, bukan. Ini hadis tentang keutamaan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dinamakan salat dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena la salata illa bi Fatihatil kitab. Karena salat tidak akan pernah sah kecuali membaca surat Al-Fatihah. Maka maknanya adalah aku membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Ya. 1 bagiku kata Allah, setengahnya bagiku, setengahnya bagi hambaku. Nah, ini yang nanti mungkin kita latih dengan yang Ustaz Lukman tadi. Idza qadal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca
alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka qala azza wa jalla asna alayya abdi. Allah itu ketika bunda-bunda baca Al-Fatihah, ini penting kita ketahui, penting kita rasakan, penting kita coba memaknainya. Ketika ada orang baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, sebetulnya Allah itu bilang sama malaikatnya, wahai para malaikatku, di arasnya, di singgasana Allah yang sangat mulia. Allah bilang kayak gini, wahai para malaikatku, itu lihat, asna alayya abdi, si fulan fulanah sedang mengagungkanku. Lihat itu. Jadi Allah bangga ketika kita sedang membaca Al-Fatihah. Allah bangga. Allah merasa bangga. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Ketika ada hamba yang membaca lanjutan ayat berikutnya, ar-rahmanir rahim. Qala azza wa jalla, Allah bilang kepada para malaikatnya, majadani abdi, itu lihat hambaku sedang mengagumkanku itu. Jadi Allah bangga kepada orang yang sedang baca Al-Fatihah. Allah bangga. Sampai ketika sampai ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 5 ya? 5 ya. Ayat kelima. Hadza, ketika seorang hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah kepada malaikatnya, hadza baini wa baina 'abdi. Di ayat ini aku berjanji, kata Allah. Aku berjanji. Ini perjanjianku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan kalau dia minta di ayat ini, wali abdi ma sa'ala, aku kasih. Aku kasih. Dan Nabi Zakaria minta pada saat potongan itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagus nih ya, bagus ya. Luar biasa ya. Baik, tadi bagus ya. Kita lanjutin ya. Jadi ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini perjanjianku dengan hambaku. Wahai para malaikat, tolong dengarkan. Wali abdi masa'ala, kalau dia minta di ayat tersebut, masa'ala, muruhpul, tahu murupi? Apa namanya? Langsung dikasih. Langsung dikasih. Makanya tadi saya sampaikan, jangan sampai ketika sholat pikirannya entah kemana, dan di situ Allah mengaminkan. Kenapa? Wali abdi masa'ala, bagi hambaku langsung aku kabulkan. Nah, sekarang berarti ada rahasia. Di ayat kelima ini adalah Allah buat perjanjian dengan kita. Iyyaka na'budu buat Allah, wa iyyaka nasta'in buat kita sebagai hambanya. Saatnya kita berdoa di ayat tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara berdoanya? Kan gitu ya. Gimana cara berdoanya? Apakah pakai kertas, ditulis, satu pengen rumah baru, mobil mewah, suami baru, anak bukan suami baru ya. Suami baru pendapatannya baru. Ya. Gitu ya. Ternyata berdoanya bukan dengan lisan, karena tidak boleh menambahkan doa apapun dalam sholat. Ya. Yang berdoa adalah hati. Hatinya hidup. Maka dalam hadis boleh, Rasul pernah menyampaikan, boleh mengulang-ulang ayat yang sedang dirasakan makjleb dalam hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya Allah, minta kalau emang anaknya lagi di pesantren, minta sama Allah, ya Allah kuatkan hati anak saya, mudahkan belajarnya, berikan ilmu yang bermanfaat. Dalam hati. Maka coba rasakan, itu air mata menetes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kalau emang suami lagi susah cari pekerjaan, minta sama Allah di ayat tersebut, ya Allah berikan pekerjaan yang layak, yang bagus, yang baik ya Allah. Itu di ayat tersebut, minta sama Allah. Lanjutin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik, solusi terbaik yang membuat masalah tadi selesai ya Allah. Jadi bukan jalan terbaik pindah ke Jatibening naik tol, bukan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, solusi yang terbaik, yang enggak mentok, yang lurus terus. Ya, kadang kan kita punya masalah enggak tahu gimana jalan keluarnya.
Oh, Bang Emok, tahu Bang Emok, Bu? Bang Emok tuh bank keliling. Bank keliling ya. Bank keliling, rentenir. Ke bank. Oh, itu seketika menyelesaikan masalah. Tapi kan membuat masalah baru. Berarti bukan siratal mustaqim kalau itu. Maka siratal mustaqim, maka minta, ya Allah tolong, ya Allah saya minta ke tetangga pada nggak punya duit. Saya minta ke saudara juga lagi kesusahan. Ya Allah kemana saya meminta, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Minta solusi terbaik. Jadi hati ini bergejolak, Bu. Bergejolak. Fatihah itu nggak selesai dalam waktu 1-2 menit. Itu akan lama, Bu. Lama banget ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebuah solusi yang kau berikan kepada orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu adalah para nabi, para rasul, para aulia, para solin. Mereka punya masalah yang lebih berat daripada kita. Nabi Zakaria itu Masya Allah. Belum punya anak. Nabi Ayub alaihissalam. Luar biasa. Ujiannya. Udah fisiknya bermasalah, kesehatannya. Hartanya hilang semua. Anaknya meninggal semua. Itu masalah terberat. Nabi Yunus dilempar masuk ikan paus. Itu masalah luar biasa. Ada yang pernah masuk ikan paus di sini? Gak ada kan? Gak ada. Ya. Kalau makan ikan nila sering gitu ya. 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 Betul, betul. Ya. Empat. Berdiri, ruku, sujud, sebelum salam. 4 tempat. Ya, ruku beta doa. Nanti kalau bahas bacaan ruku, Masya Allah Bu, luar biasa. Kalau bahas bacaan ruku, ya. Nah kalau jamaah itu imam yang menentukan. Imam yang menentukan. Dan ada kriteria imam dalam sebuah jamaah. Ada acceptable. Bukan kabel ya, acceptable. Imam itu diterima sama jamaahnya. Tahu kondisi jamaah. Kalau jamaahnya buru-buru di perjalanan, jangan baca Al-Baqarah. Udah panjang banget gitu ya. Jadi kalau jamaah itu memang imam yang menentukan. Ya, yang menentukan. Itu imam harus tahu kondisi jamaah. Dan kita juga ikut jamaah. Maka ketika berjamaah, maka kita merenungi dan memaknai bacaan imam. Nah ini berlaku kalau sholat sendirian ya, sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Boleh. Betul, ya. Boleh, ya. Jadi ketika sholat, jadi tidak bengong, tidak melongo gitu ya. Habat itu yang Allah aminkan. Kan berabe kalau yang gak bagus yang kita lintaskan gitu ya. Nah, ghairil maghdubi alaihim bukan solusi yang kau murkai. Kayak tadi, butuh uang, datang ke bank, kemudian minjem uang dari bank, riba. Kan Allah murka dengan pelaku riba. Sama dengan berzina dengan ibunya sendiri. Itu berzina. Itu riba. Pelaku riba itu sama dengan berzina dengan ibunya sendiri. Berzina aja itu hukumannya dirajam sama ibunya lagi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka ini surat Al-Fatihah. Jadi kalau tadi ditanyakan gimana cara berdoanya, sebetulnya doanya fleksibel, gak mesti pakai bahasa Arab. Doakan permintaan pribadi masing-masing. Makanya kalau ada pendapat yang mengatakan gak ada doa bareng-bareng, karena tiap orang punya keinginan masing-masing. Ya sudah, doa masing-masing aja, kan punya masing-masing. Yang satu pengen mobil baru, pengen rumah baru, pengen anaknya soleh-solehah, masing-masing. Jangan dunia, pengen husnul khotimah begitu ya, pengen bisa baca Al-Quran, pengen ketemu orang-orang soleh, betul ya, pengen disehatkan untuk beribadah terus, begitu ya, pengen istiqomah tahajudnya, gitu ya, luar biasa. Nah ini pada saat sholat, begitu kurang lebih ya. Ini mungkin kulitnya aja kita bahas, karena kalau ngebahas bang ada ruku juga ada bacaan dan caranya, sujud dan juga salam juga ada bacaannya, begitu ya. Sebelum salam, betul ya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu kurang lebih jawabannya.
Boleh, tapi yang tadi di hati ya. Di hati, betul. Ya. Boleh diucapkan. Itu ada 3. Nah. Boleh. Boleh juga. Ya. Betul, betul. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi cukup? Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi hanya menyambung yang keterangan Pak Ustadz tadi. Yang dikatakan itu kan ada amalan, 3 amalan yang jadi seolah-olah itu kita jual beli dengan Allah. Nah dari ketiga itu kesempatan, kemampuan dan doa salat tadi dalam doa saat salat yang diterangkan oleh Pak Ustadz tadi, kemudian infak. Dari 3 amalan ini yang mana paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kebetulan gini, misalnya yang saat itu kan kayak kesempatan atau kemampuan, bagi yang bekerja kan mungkin agak inilah urutannya agak di bawah dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini ayatnya menarik. Nanti ada ayat yang mirip sekali dengan ini, surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Itu mirip sekali. Ya, kalau ini informasi amalannya, kalau Ar-Ra'd itu cara meraihnya. Cara meraihnya. Baik, jadi analoginya seperti berjual beli ya. Allah punya 3 penawaran kepada kita, mau sholat, mau baca Quran, mau sholat, mau infak. Nah, kita itu punya modal, punya kesehatan, punya waktu, punya uang. Kalau infak kita punya. Allah nawar, mau nggak kita transaksi, kata Allah. Ya, kata kita, apa yang saya inginkan? Tadi yang kita jabarkan. Mana yang terbaik yang kita pilih? Apakah itu baca Quran, ya Allah? Apakah ini sholat? Apakah ini infak? Mana yang terbaik? Kayak kita kadang-kadang gitu ya. Kan kalau kita beli nih, ada 3 barang. Mana yang paling bagus? Gitu ya. Ini sama aja nih. Cuman yang paling bagus, ini Pak yang paling bagus. Nah, kita nanya, dari baca Quran, sholat, sama kemudian infak, mana yang paling bagus di antara ketiganya? Mana kira-kira? Ya, Bu? Baik, betul ya. Nah, ini hebatnya di antara ketiga ini Allah tidak melebihkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya punya keutamaan yang sama. Kita mau pilih salah satu itu luar biasa bagusnya. 2 apalagi 3-tiganya dahsyat. Dahsyat. Jadi kalau kita mau bikin ranking, sebetulnya ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Kenapa baca Quran? Karena baca Quran menjadi penentu sholat seseorang sah atau tidak. Kenapa sholat? Saya sering sampaikan kalau di Wafi itu, sholat merupakan terminal bagi hafalan Quran. Jadi kalau orang sudah mulai punya hafalan Quran, segera punya terminalnya. Apa itu? Sholat. Karena kalau membuat waktu buat murojaah mandiri, kadang-kadang kalau lagi diem, entah harus kemana, entah kemana. Tapi ketika sholat itu waktu yang sangat luar biasa. Ya, miliki kebiasaan murojaah dalam sholat. Rakaat pertama nggak apa-apa, rakaat pertama al-muluknya cuma setengah halaman, nggak apa-apa. Besok setengah halaman lagi apa-apa. Jangan lagi sholat baca kulhu lagi, gitu ya. Trikul jadinya. Nah, saling berkaitan. Nah, kenapa sedekah? Nanti kita belum bahas ya ke bab yang selanjutnya. Orang yang baca Quran dengan lantang sama seperti sedekah dengan terang-terangan. Orang yang baca Quran dengan suara lantang sama seperti orang bersedekah dengan terang-terangan. Sedekah terang-terangan. Sedekah terang-terangan, betul ya. Sedangkan orang yang baca Quran dengan suara yang lembut, yang kecil ya, seperti sedekah sembunyi-sembunyi. Artinya ketika kita membaca Al-Quran bisa ngerembes pahala yang lain.
yaitu bersedekah. Kan kalau bersedekah gitu-gitu kan ya, aduh, duit tinggal segini nih, sedekahin gimana ya gitu. Tapi kalau baca Quran, oke deh, baca Quran deh, kerasin aja. Idza waqa'atil waqi'ah, sama kayak sedekah terang-terangan. Itu kalau baca Quran. Ya. Nah, terus gimana keutamaan sedekah? Wah, kita kalau bahas sedekah, Bu, itu satu tema khusus. Satu tema khusus. Ya. Karena sedekah itu dahsyat luar biasa itu ya. Sampai tadi dikatakan orang yang meninggal pun ketika balik ke alam dunia bukan pengen baca Quran, pengen sedekah. Ya, itu dahsyat. Maka ketiganya itu luar biasa. Punya keutamaan masing-masing. Satu aja, Bu, itu bisa nyampe ke surga. Satu, dua, tiga apalagi. Dahsyat sekali itu kalau tiga-tiganya hadir. Dia juga bisa baca Quran, sholatnya juga dijaga, sedekahnya bagus. Wah, udah itu. Ahli surga yang jalan-jalan di dunia kalau kayak gitu. Ya, insya Allah. Jadi gitu, Bu ya. Ketiga-tiganya bagus, saling berkaitan. Ya, insya Allah. Ya, silakan. Al-Fatihah, Al-Kahfi. 10 ayat Al-Kahfi. 10 ayat Al-Kahfi itu kan sunnah ya, kita hafal. Katanya menjaga dari gangguan dajjal gitu kan. Atau 10 ayat terakhir gitu saya ini. Saya baru ngafalnya 10 ayat pertama aja. Itu dibacanya kapan, Ustaz? Ya. Baik ya. Ketika datang hari Jumat, maka disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Dan di antara kemuliaannya akan dijauhkan dari fitnah dajjal. Ada lagi keterangan yang menyampaikan diberikan cahaya di antara kedua Jumat. Ya. Nah, kapan dibacanya? Dibacanya adalah pada hari Jumat. Terhitung baik ya. Berarti hubungannya sama Dajjal ya. Hubungannya sama Dajjal. Ya, jadi terkait Al-Kahfi disunahkannya dibaca di hari Jumat. Kalau bisa keseluruhan silahkan. Kalau misalkan sebagian juga silahkan. Mengikut kepada keluangan masing-masing. Khusus 10 ayat yang tadi kita sebutkan. Itu punya keutamaan khusus. Yang bisa menjauhkan dari fitnah Dajjal. Dajjalnya bisa berbentuk Dajjal yang nanti akan datang di akhir zaman. Atau Dajjal dalam bentuk kebohongan-kebohongan. Allah hindarkan. Kapan membaca 10 ayat tersebut, maka bacanya dianjurkan dengan baca tilawah, tidak qiraah. Apa baca tilawah? Kalau tilawah itu pertama bacanya bagus, kedua memahami maknanya, ketiga mengamalkan isinya. Itu tilawah. Begitu. Berarti kalau dengan baca secara lisan, kita baca pada saat hari Jumat. Walaupun boleh kita baca selain hari Jumat, silakan saja. Nah, tapi kemudian mengkajinya boleh tidak selain hari Jumat. Mengamalkan apalagi. Karena ada kisah menarik. Mungkin saya enggak ada kisah menarik di ayat yang ke-6 sama 7. Apa yang malahum bihi min ilmin walali abahim. Yang itu dia. Ayat berapa itu ya? Malahum bihi min ilmin walali abahim. Nah, itu ayat 5 ya. Itu ada cerita yang betul-betul faktual terjadi dengan ayat tersebut. Ketika dibacakan tafsirnya, Masya Allah. Itu yang penting kita pelajari. Ya, di 10 ayat tersebut. Nanti betul, tidak hanya dihafalkan aja. Nanti kalau dihafalkan aja nggak pakai adab, nanti nggak dapat keberkahan dari hafalan tadi. Tuh, ya. Baik, mudah-mudahan sekalian apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Wabil khusus hari ini ada yang berulang tahun? Ya. Ya Ustaz, sekalian doa penutup didoakan teman kami. Ya, baik ya. Kita ini saat berdoa itu adalah saat malaikat mengelilingi orang-orang yang sedang bermajelis. Kita berdoa mudah-mudahan yang pertama secara fisik ya saja Allah sehatkan badannya. Ya, Allah mudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara keluarga, mudah-mudahan keluarganya semuanya sakinah mawadah warahmah. Cucunya juga sama soleh juga soleha.
Karena kemudian kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita berdoa bil khusus untuk yang ulang tahun dan kita semua, kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita baca Fatihah sama-sama. Al-Hadihin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus buat Ibu Tompo ya yang sedang berulang tahun, kita doakan kebaikan yang penuh buat beliau ya, kesehatan yang paripurna, juga kebaikan yang terus mengalir dan juga semangat dalam beribadah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang terus mengalir dalam setiap detik yang dilaluinya. Dan mudah-mudahan kita terus bersama dengan beliau dari mulai kebaikan-kebaikan taklim di masjid ini, salat bersama hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Ini barangkali doa terbaik dari kita, karena kalau bahasa Arab mungkin barangkali belum paham juga gitu ya. Karena itu doakan mendoakan, betul ya. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam buat Ibu Tompo, sehat selalu ya, dan juga nanti insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Dari saya cukup sekian, Ibu ya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mendapat ilmu yang diberikan oleh Ustadz. Kami mengucapkan syukur juga, semoga kami nanti pulang bisa membawa oleh-oleh yang luar biasa dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sama-sama teman-teman kita tutup kajian kita, pertemuan kita, kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.